Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seolah-olah seseorang tiba-tiba menuangkan seember air dingin ke kepala Mu Yingcan dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Suara ini sepertinya berasal dari ruang kosong yang tiba-tiba pecah dan bergema di telinganya. Sebagai master sekte dari sekte pedang surgawi yang melonjak, salah satu dari 3 orang terkuat di benua awan Azure, dia sebenarnya belum mendeteksi aura pemilik suara itu sebelum suara itu muncul. Yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa meskipun suara itu sangat lembut, namun mengandung rasa dingin dan niat membunuh yang meresap ke dalam jiwanya, menyebabkan setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia belum pernah mengalami sensasi ini sebelumnya selama hidupnya. Siapa ini? Mu Yingcan berteriak dengan suara rendah sambil berbalik secepat kilat. Setelah itu dia tanpa sadar melihat ke atas saat tatapan kaget semua orang secara bersamaan terfokus pada ruang di atas kepala Mu Yingcan. Mereka melihat seorang pria muda berpakaian putih melayang di udara dengan seorang gadis berpakaian hijau yang tidak terlihat berusia lebih dari 16 hari dalam pelukannya. Gadis itu cukup cantik untuk menyebabkan jatuhnya kota dan negara dan dia menempel erat pada pria di sisinya. Ada rasa takut yang terpancar di matanya namun dibayangi oleh rasa aman dan selamat. Tempat mereka berada hanya berjarak 30 meter di atas mereka tetapi tidak ada satu orang pun yang hadir mengetahui kapan tepatnya mereka muncul di tempat itu. Itu adalah dua wajah yang terlalu muda dan sama sekali tidak dikenal. Aura energi mendalam gadis itu hanya berada pada tingkat ketiga dari alam mendalam roh tetapi aura pemuda itu berada pada tahap awal dari alam mendalam berdaulat. 3 master sekte besar semuanya merasakan keterkejutan yang mendalam di hati mereka, hanya ada sedikit raja di benua awan Azure dan mereka bertiga sangat akrab dengan mereka semua. Selain itu, hanya seorang jenius tak tertandingi yang bisa mencapai sovereign mendalam pada usia muda tapi mereka bertiga belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Siapa kamu? Mu Yingcan berkata sambil matanya menyipit. Apakah kamu yang baru saja berbicara dengan master sekte ini? Sekte master, itu hanyalah anak muda nakal yang tidak menghargai nyawanya sendiri. Apakah kita mengusirnya atau, seseorang yang berdiri di belakang Zuo Hansuo berkata dengan suara yang penuh dengan penghinaan. Berandal muda, Zuo Hansuo berkata sambil tertawa kecil, dari aura yang dikeluarkan oleh kekuatan hidupnya, usianya tidak lebih dari 30 tahun, namun kekuatannya yang dalam telah mencapai tahap awal sovereign mendalam. Anak muda ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Oh, kata-kata Zuo Hansuo menyebabkan semua orang selain 3 master sekte besar terkesiap kaget. Namun keterkejutan mereka hanya sebatas keterkejutan, sehingga orang tersebut langsung menjawab, pantas saja dia berani menunjukkan sikap sombong seperti itu, dia memang punya bekal untuk mendukungnya. Namun, sangat disayangkan dia memilih orang yang salah untuk dijadikan sasaran hari ini. Anak muda, kamu menyebut tangan master sekte ini kotor. Itu benar-benar hal yang aneh untuk dikatakan, kata Mu Yingcan dengan geli sambil menjabat tangannya sendiri. Master sekte ini telah hidup selama 1700 tahun tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang menggunakan kata kotor untuk menggambarkan master sekte ini. Apakah kamu ingin mencoba dan mengatakannya lagi? Yun Ce tidak berkata apa-apa dan ekspresinya juga tidak berubah. Baik dia maupun Sulinger masih menatap Yun Gu dengan saksama dan seolah tak satu pun dari mereka mendengar apa yang baru saja dikatakan Mu Yingcan. Sosok Yun Ce kabur dan dalam sekejap, dia sudah melewati Mu Yingcan dengan Sulinger di belakangnya, keduanya tiba di sisi Yun Gu. Mu Yingcan tidak mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, dia berbalik dengan tenang. Dari perilakunya, terlihat jelas bahwa dia sangat tertarik dengan identitas Yun Ce. Dia juga secara alami salah mengira mengapa Yun Ce bergegas ke sisi Yun Gu. Dia tersenyum dingin sambil berkata, "Ah,
Kamu juga ada di sini untuk mendapatkan mutiara racun langit. Guru, saat dia melihat Yungu, yang berada tepat di depannya, Yunce berteriak keras di dalam hatinya. Suasana hatinya, perubahan total dalam sifat dan temperamennya, dan kegilaan terbesar yang pernah dia alami dalam kedua hidupnya disebabkan oleh lelaki tua di depannya ini. Hutang Yunce pada pria ini karena membesarkannya dan memupuk bakatnya lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan selamanya terpisah darinya. Dia juga tidak pernah menyangka bisa bertemu dengannya sekali lagi. Penampilannya tidak berubah sedikit pun dan auranya masih sehangat angin sepoi-sepoi. Aroma obat yang jernih dan segar tercium dari tubuhnya dan matanya tampak cukup dalam untuk menampung seluruh dunia di dalamnya. Di dunia ini, ada banyak orang yang disebut sebagai orang yang murah hati atau orang suci, tetapi di mata Yunce, jika hanya ada satu orang suci sejati di seluruh dunia ini, maka pastilah itu adalah Yungu, yang telah menjadi seorang ayah sekaligus seorang ayah, guru kepadanya. Yungu juga menatap Yunce. Mata Yunce berganti-ganti antara jernih dan keruh dan seolah-olah emosinya begitu bergejolak hingga dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Namun, Yungu tidak bisa melihat sedikit pun keserakahan di mata Yunce, jadi, paling tidak, Yungu tahu bahwa dia pastinya bukan di sini untuk mendapatkan mutiara racun langit. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi samar-samar dia merasakan keakraban yang aneh dan lama dengannya. Adik kecil, meskipun aku tidak tahu kenapa kamu bergegas menuju orang tua ini, tapi kamu pasti tidak mengincar mutiara racun langit yang dimiliki orang tua ini. Atau mungkin, Anda salah mengira saya sebagai orang lain. Tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang Anda bayangkan. Saya sarankan Anda pergi secepat mungkin, saran Yungu. Yunce menenangkan emosi yang mengancam akan menguasai dirinya. Dia meremas tangan kecil Sulinger dan berkata dengan suara rendah, "Linger, kembalilah ke bahtera yang dalam bersama guru terlebih dahulu. Saya akan dengan paksa mengirim guru ke sana." Tangan Sulinger menegang saat dia menatap Yunce untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia mengangguk ringan, "Kakak Yun, kamu harus berhati-hati." Riak spasial melonjak dari sekitar Yunce dan sebelum orang-orang yang hadir sempat bereaksi, Sulinger dan Yungu telah menghilang dari tempat itu. Mu Yingchan, Duan Heixia, dan Zhuo Hansuo sempat tertegun, namun setelah itu, ekspresi mereka berubah dan ketiganya bergegas menuju tempat Yungu berdiri pada waktu yang hampir bersamaan. Tapi apakah itu sosoknya atau auranya? Yungu telah benar-benar lenyap dan dia tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Itu adalah pelarian dimensional. Zhuo Hansuo berkata sambil berteriak pelan sambil berbalik ke arah Yunce. Dia menatap Yunce dengan marah, auranya dengan kuat mengunci dirinya juga, ada semacam artefak spasial yang tersembunyi pada dirinya. Tidak kusangka kita tertipu oleh tipuan Pang muda ini, kata Mu Yingchan saat ekspresinya berubah menjadi sangat gelap. 3 master sekte besar dan keseluruhan dari 3 sekte tertinggi mereka telah berkumpul di tempat ini dan tidak ada seorang pun di benua Azure Cloud yang bisa tidak mematuhi atau melawan kekuatan seperti itu. Kekuatan yang berkumpul di sini bisa menguasai seluruh keberadaan, tetapi mereka semua hanya bisa menyaksikan mangsanya menghilang tepat di depan mata mereka. Ho, sepertinya Master Sekte Zhuo dan Master Sekte Mu benar-benar belum membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Ini hanya kecelakaan kecil, namun dengan mudahnya menyebabkan kalian berdua kehilangan ketenangan. Di sisi lain, Duan Heixia benar-benar tenang dan tenang. Dia menatap Yunce, senyum gelinya dalam dan panjang, bahkan jika Yungu melarikan diri, kemana lagi dia bisa melarikan diri? Terlebih lagi, bukankah kalian berdua berpikir bahwa hadiah besar lainnya telah tiba di depan pintu kita? Oh, apa maksud kepala istana Duan? Tatapan Mu Yingchan dan Zhuo Hansuo semakin tajam saat mereka bereaksi terhadap kata-kata itu.
Heh, Duan Heixia perlahan berjalan menuju Yun Ce. Nak, kepala istana ini benar-benar harus memuji nyalimu. Tentu saja alasan Anda memiliki keberanian seperti itu adalah karena Anda masih belum mengetahui siapa kami. Sebelum kepala istana ini secara pribadi mengungkapkan hal ini kepada Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir. Saat ini, kepala istana ini sangat tertarik dengan artefak mendalam spasial yang baru saja Anda gunakan. Jika Anda bersedia dengan patuh menyerahkannya, mungkin kepala istana ini akan mengabaikan perilaku Anda sebelumnya. Jika tidak, kalau tidak, apa? Kata Yun Ce sambil sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Duan Heixia, ku dengar Istana Ilahi Bintang 7 mengirim seorang tetua dan sekelompok murid untuk tanpa malu-malu mencelakakan sekte yang tidak bersalah di negeri Subwake. Semua demi sebatang Coiling Dragon Fillers. Namun pada akhirnya, mereka menerima makanan penutup yang adil dan semuanya meninggal dengan mengenaskan. Saya tidak tahu siapa yang mengirim mereka semua ke neraka, tetapi saya ingin tahu apakah Istana Ilahi Bintang 7 milik Anda telah menemukan orang itu. Wajah Duan Heixia berangsur-angsur menjadi kaku tetapi seorang tetua istana dewa yang berdiri di belakangnya sudah mulai mengaum dengan marah. Ah, jadi orang yang membunuh tetua ke-19 dan kelompoknya adalah kamu. Tidak masuk akal. Duan Heixia tersenyum meski marah. Dia awalnya percaya bahwa alasan Yun Ce berani bertindak begitu berani dan lancang di depan mereka adalah karena dia tidak tahu siapa mereka. Jika tidak, dia pasti sudah sangat ketakutan sejak lama. Tapi saat ini, Yun Ce telah memanggilnya dengan namanya dan secara akurat mengidentifikasi Istana Bintang 7 di belakangnya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk memberitahu mereka dengan nada penuh penghinaan bahwa dialah orang yang dengan kejam membunuh semua orang dari Istana Bintang 7 10 hari yang lalu. Jika mereka awalnya percaya bahwa alasan kurangnya rasa takutnya adalah ketidaktahuan belaka, maka saat ini, pihak lain tidak hanya tahu siapa mereka, dia juga dengan jelas dan arogan memperlakukan Istana Bintang 7 dengan jijik sambil dengan berani mengejek mereka. Master Sekte Zuo, Master Sekte Mu, apakah akan ada keberatan jika Istana Ilahi Bintang 7 milikku menjatuhkan anak ini? Wajah Duan Heixia berubah menjadi hijau pucat dan terlihat jelas bahwa dia benar-benar marah. Kamu bisa menaklukkannya tapi kamu harus menjamin kelangsungan hidupnya, kata Zuo Hansuo. Nada Schadenfreude terlihat jelas dalam suaranya. Entah itu mutiara racun langit atau artefak mendalam spasial, setelah kita mencapai kesepakatan mengenai dua hal ini, kamu bisa menghadapinya dengan cara apapun yang kamu mau. Lupakan saja, aku akan menyerahkan masalah ini kepada kepala istana Duan. Master Sekte ini hanya akan menganggap masalah di mana anak ini menyebut tangan Master Sekte ini kotor sebagai hal yang terlupakan, kata Mu Yingcan acuh tak acuh saat bibirnya melengkung tetapi tatapannya yang panas dan berbisa masih tertuju pada tubuh Yun Ce. Setelah melihat dua ketua sekte lainnya menyetujui lamarannya, seorang tetua yang berdiri di belakang Duan Heixia melangkah maju dan berbicara dengan agresif. Kepala istana, izinkan saya memberi pelajaran kepada bajingan sombong dan bodoh ini. Dia baru saja mencapai tingkat pertama sovereign mendalam tetapi dia berperilaku seolah-olah dia tak tertandingi di bawah langit dan benar-benar berani membunuh anggota Istana Ilahi Bintang 7 kita. Biarkan dia mempertahankan nyawanya tetapi patahkan tangan dan kakinya terlebih dahulu. Duan Heixia berkata dengan suara gelap. Sebagai kepala Istana Bintang 7, wajar jika dia tidak mau berurusan dengan masalah ini secara pribadi. Tetua Istana Ilahi mengambil langkah ke depan sebelum bergegas menuju Yun Ce. Medan energi yang tak terbatas dan megah dari seorang raja langsung meluas keluar, menyebabkan badai bermunculan di area sekitar yang lebarnya puluhan kilometer. Nak, berlututlah dulu pada kakekmu. Saat dia meneriakkan kata-kata marah itu, telapak tangannya yang terentang tidak lebih dari 3 kaki dari kepala Yun Ce. Yun Ce tidak bergerak sedikit pun.
Matanya tenang dan ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, tidak goyah sedikit pun. Dia hanya bergumam dengan lembut di dalam hatinya, hutang lama di tahun-tahun sebelumnya dan hutang baru di masa sekarang, saya akan melunasi semuanya hari ini. Telapak tangan tetua Istana Ilahi meraih kepala Yun Ce, tetapi pada saat energinya yang dalam meluas keluar, dia tiba-tiba menemukan bahwa telapak tangannya meraih udara kosong dan energi dalam yang dia keluarkan hanya merobek luka hitam panjang di udara. Apa? Di mana dia? Di mana dia? Tetua Istana Ilahi merasakan kejutan yang tak terduga muncul di hatinya, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tapi sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, suara yang sangat tumpul dan berat tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara ini tidak terlalu beresonansi. Itu juga tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang intens, tapi sangat tumpul dan berat sehingga menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa pada gendang telinga dan tubuh semua orang. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba meledak di hati mereka. Yun Ce yang telah menghilang telah muncul di depan kepala Istana Bintang 7 Duan Heisha seperti hantu. Siku kanannya mengenai dada Duan Heisha, pada saat itu, ekspresi Duan Heisha masih gelap dan berat dan dia bahkan tidak sempat terkejut sebelum hal ini terjadi. Suara tumpul dan berat itu adalah suara siku Yun Ce yang menghantam dada Duan Heisha. Setelah semua orang mengalihkan pandangan tidak percaya mereka ke posisi baru Yun Ce, dia sedang menggerakkan sikunya menjauh dari dada Duan Heisha dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. Tubuh Duan Heisha tidak bergerak sedikit pun dan bahkan tempat yang dipukulnya tidak tenggelam atau bengkok. Faktanya, tidak ada sedikit pun perubahan pada ekspresi Duan Heisha. Kecepatan Yun Ce sangat cepat seolah-olah mereka melihat hantu. Namun, setelah mereka melihat bahwa serangan diam-diam miliknya jelas tidak melukai Duan Heisha dan mereka telah pulih dari keterkejutan mereka, para tetua dan murid Istana Dewa di sekitarnya hendak membuka mulut, untuk tertawa terbahak-bahak untuk mengejek sikap terlalu percaya diri Yun Ce. Tapi sebelumnya tawa mereka sampai ke tenggorokan, tiba-tiba melihat wajah Duan Heisha menjadi sangat pucat dengan kecepatan yang mencengangkan dan kemudian wajahnya mulai berubah menjadi warna hitam keunguan, setelah itu, seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang seperti kayu yang tertiup angin sepoi-sepoi. Tubuh Duan Heisha terhempas ke tanah, matanya menatap lebar dan tak berkedip. Busa bernoda merah dalam jumlah besar keluar dari mulutnya saat darah mengalir deras dari hidungnya. Kepala istana. Adegan itu mengejutkan semua murid Istana Dewa yang berkumpul. Faktanya, hal itu mengejutkan semua orang yang hadir dan guncangannya begitu hebat hingga seolah-olah menyebabkan jiwa setiap orang meninggalkan tubuhnya. Para tetua Istana Dewa bergegas maju tetapi bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya, tubuh Duan Heisha tiba-tiba bergetar. Pembuluh darah dalam dan dantian Duan Heisha menyerupai balon yang tertusuk. Energi dalam yang telah dia kembangkan sepanjang hidupnya berubah menjadi aliran energi gelisah yang tak terhitung jumlahnya saat mengalir keluar dari setiap bagian tubuhnya, hingga mengering. Setelah seluruh energinya yang dalam keluar dari tubuhnya, seluruh tubuh Duan Heisha menjadi basah oleh keringat dingin dan dia menyerupai anjing tenggelam yang baru saja dikeluarkan dari air. Anggota badan dan wajahnya yang terus bergerak-gerak menunjukkan bahwa dia masih hidup. Setelah menerima hanya satu pukulan dari Yun Ce, urat nadi kepala Istana 7 Bintang Ilahi Duan Heisha telah menjadi lumpuh total dan semua energinya telah berkurang menjadi tidak ada. Kepala istana, para tetua yang bergegas ke sisi Duan Heisha dengan bodohnya berdiri di tempatnya. Bola mata mereka bergetar saat kaki mereka lemas. Bahkan ada beberapa yang berlutut dan tidak sadar dalam waktu lama. Selain para anggota Istana Ilahi Bintang 7, para anggota Sekte Penggagal Surga dan Sekte Pedang Surgawi yang melonjak semuanya sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat pasi sementara pupil mata mereka membesar sepenuhnya.
Bahkan Master Sekte Penggagal Surga Zuo Hansuo dan Master Sekte Pedang Surgawi yang melonjak Mu Yingcan menjadi pucat karena terkejut, ketika energi mendalam Duan Heixia mulai bocor ke udara. Mu Yingcan sangat terkejut hingga dia benar-benar mundur selangkah. Mereka baru saja menyaksikan dengan kedua mata kepala mereka sendiri kelumpuhan Duan Heixia, seorang raja tingkat 9, kepala istana dari Istana Ilahi Bintang 7, salah satu dari 3 orang terkuat di benua Azure Cloud. Terlebih lagi, ini telah dilakukan dengan satu pukulan, dia menjadi lumpuh hanya dalam satu pukulan. Kepala istana, para tetua istana Dewa Agung yang paling dekat dengan Duan Heixia semuanya bergegas ke sisinya. Mengulurkan tangan yang gemetar untuk menyelidiki aura Duan Heixia, tetapi mereka menemukan bahwa tubuh Duan Heixia menjadi sangat lembut. Tidak ada sedikit pun sisa energi yang tersisa dan bahkan pembuluh darahnya yang dalam telah direduksi menjadi pasta. Dia tidak hanya lumpuh, dia juga tidak akan bisa memulai kembali kultivasinya dari alam mendalam dasar bahkan jika dia menginginkannya. Duan Heixia belum mati dan dia bahkan masih memiliki kesadaran, tetapi matanya abu-abu dan gelap, lubang kosong yang tidak berbeda dengan mata orang mati. Seluruh kulit dan otot di tubuhnya terlihat layu juga. Dia telah jatuh dari puncak dunia yang dikenal menjadi lumpuh total dalam hitungan detik. Bagi seorang praktisi mendalam yang tiada taranya, ini adalah takdir yang jutaan kali lebih kejam daripada mati dalam pertempuran. Terlebih lagi, rangkaian kejadian kejam ini terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba dan mungkin Duan Heixia sendiri mengira bahwa dia saat ini sedang berada di tengah mimpi buruk. Duan Heixia, kamu harus berterima kasih pada tuanku, kata Yun Ce dingin sambil memunggungi Duan Heixia. Jika bukan karena kehadiran tuanku, aku bahkan tidak akan meninggalkan mayat utuh, apalagi nyawamu yang tidak berguna. Yun Gu adalah seorang praktisi medis dan dia adalah seorang praktisi medis yang terlalu murni dalam hal itu. Itu juga alasan dia bisa menjadi orang suci medis yang memiliki keterampilan medis yang dapat merenggut takdir dari surga. Keterampilan medis Yun Ce berasal dari Yun Gu dan apakah itu benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi, keduanya tak tertandingi. Bahkan jika itu masalahnya, Yun Ce sadar bahwa keterampilan medisnya kira-kira hanya 50 hingga 60% dari keterampilan medis Yun Gu. Jika ada yang mengatakan bahwa keterampilan medis Yun Ce dapat menyelamatkan nyawa, maka keterampilan medis Yun Gu dapat dikatakan benar-benar mampu merebut takdir dari surga. Terlebih lagi, karena kemurnian niatnya untuk menyelamatkan nyawa, dia tidak pernah membunuh dan tidak pernah bisa menerima pembunuhan. Bahkan kematian seseorang yang jahat akan menimbulkan desahan ratapan darinya. Kamu, tetua istana dewa yang berlutut di samping Duan Heixia mengangkat kepalanya ke atas. Energi mengerikan membengkak di tubuhnya saat dia berbicara, tetapi energi itu memudar secepat energi itu meningkat. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang jelas mengandung keterkejutan dan ketakutan yang mendalam, kamu, siapa sebenarnya kamu? Yun Ce tidak menjawab. Tatapan dinginnya menusuk Zuo Hansuo dan Mu Yingcan. Keduanya memiliki ekspresi wajah yang sangat berbeda saat ini. Yun Ce berkata, sekarang kalian berdua. Akankah kalian berdua melakukan perbuatan itu sendiri atau aku yang harus mengambil tindakan secara pribadi? Di bawah tatapan Yun Ce, baik Mu Yingcan dan Zuo Hansuo langsung merasakan hawa dingin yang sedingin es melanda setiap serat tubuh mereka. Prestasi melumpuhkan Duan Heixia dalam satu serangan, ini adalah kekuatan yang hampir tidak dapat mereka percayai dan tidak dapat mereka pahami. Mereka berusaha merasionalisasi peristiwa ini dengan menggunakan penjelasan bahwa Duan Heixia tidak siap. Tetapi jika kamu memberikan penjelasan seperti ini kepada orang bodoh itu pun tidak akan mempercayaimu. Sebagai hegemoni benua Azure Cloud saat ini, mereka bahkan lebih jelas lagi pada fakta bahwa melumpuhkan raja tingkat 9-10 kali lebih sulit daripada benar-benar membunuhnya.
Apalagi melumpuhkannya dalam satu serangan. Kamu, siapa sebenarnya, kamu? Seseorang dapat dengan jelas mendengar gemetar dalam suara Mu Yingcan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Kami tidak memiliki keluhan atau kebencian di antara kami, mengapa kami harus dihukum sekeras itu? Zuo Hansuo bertanya dengan tergesa-gesa. Kata-katanya dan nada suaranya jelas menjadi lebih lembut karena rasa takut. Tidak ada keluhan atau kebencian satu sama lain. Kali ini, kalian semua berkumpul di negara Subwake agar kalian bisa mencuri sesuatu dari tuanku. Jika aku tidak tiba, mengingat sifat tuanku, dia akan sekali lagi, dia pasti akan dipaksa mati oleh kalian semua. Tapi saat ini, kamu mencoba memberitahuku bahwa tidak ada keluhan atau kebencian di antara kita. Yunce dengan ringan menggertakkan giginya saat kebencian dan permusuhan yang tak terbatas dari bertahun-tahun yang lalu muncul kembali. Kamu adalah murid dari Saint Medis Yungu. Zuo Hansuo berkata sambil menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Tak satu pun dari kita yang pernah mendengar Yungu menerima murid manapun. Kamu jelas-jelas berpikir untuk mendapatkan mutiara racun langit untuk dirimu sendiri. Mata Yunce sedikit menyipit saat dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar olehnya, hutang yang harus kamu bayar pada tuanku, hutang yang harus kamu bayar pada Linger, dan hutang yang harus kamu bayar padaku. Tuan tidak menyetujui pembunuhan dan Linger, itu berhati lembut dan penyayang, jadi aku hanya akan mendapatkan ketertarikan kembali dari mereka. Dia mengulurkan 3 jarinya ke arah Zuo Hansuo dan Mu Yingcan saat dia berbicara dengan nada yang sangat apatis dan tidak simpatik, aku akan memberi kalian berdua 3 napas. Jangan khawatir, aku juga tidak menginginkan nyawamu. Jadi dalam rentang 3 napas ini, kamu akan melumpuhkan kekuatanmu sendiri atau aku secara pribadi akan melumpuhkan seluruh tubuhmu. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk memisahkan langit dan bumi, namun Yunce bahkan tidak memperhatikannya. Dia memiliki wajah tanpa ekspresi saat dia hanya mengirim tinju terbang melawan angin, menghantamkannya ke dada Zuo Hansuo. Baaangg. Ledakan yang dihasilkan mengirimkan getaran ke udara saat tinju Yunce menghantam formasi penggagal surga yang telah dibentuk Zuo Hansuo dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan besar dari serangan balik itu dengan rapi mematahkan tulang lengan Zuo Hansuo. Namun tinju Yunce masih mengandung seluruh kekuatan aslinya saat meledak di dada Zuo Hansuo. Di tengah ratapan yang meledak-ledak, seberkas api meledak dengan keras dari punggung Zuo Hansuo. Mata Zuo Hansuo melotot keluar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kekuatannya, kekuatan yang tidak ada bandingannya selama hidupnya, sebenarnya begitu kecil dan tidak memadai di hadapan orang ini. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan pembuluh darahnya yang dalam lagi. Siapa, sebenarnya, adalah kamu. Zuo Hansuo mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Seluruh tubuhnya telah menjadi seperti milik Duan Heixia, menyerupai balon yang telah ditusuk oleh jutaan jarum saat fondasi dari seluruh kekuatannya bocor ke udara. Demikian pula, Yunce telah menyelamatkan nyawanya, meskipun kematian dianggap sebagai pembebasan yang diberkati bagi hegemon benua seperti Zuo Hansuo. Yunce menjentikkan lengannya, melemparkan Zuo Hansuo sejauh puluhan kilometer. Dia kebetulan mendarat di sisi Duan Heixia. Setelah itu, cahaya api di tubuh Yunce menyala saat dia berangkat mengejar Mu Yingcan, yang melarikan diri ke arah lain. Saat Mu Yingcan melarikan diri dengan liar, dia merasakan bahwa Zuo Hansuo telah melepaskan aura formasi penggagal surga di belakangnya. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya yang terkejut dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Karena dia dan Zuo Hansuo telah melarikan diri ke arah yang berlawanan, jadi jika dia mengejar Zuo Hansuo, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Namun setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan bahwa aura formasi penggagal surga telah menghilang sepenuhnya dan setelah itu,
bahkan aura Zuo Hansuo pun mulai melemah dengan cepat. Mu Yingcan tanpa sadar menoleh ke belakang dan terkejut, dia melihat sosok Yun Ce bahkan tidak sampai 5 kilometer jauhnya. Apa? Tubuh Mu Yingcan tenggelam saat wajahnya yang terkejut langsung kehabisan darah. Dia dengan panik meningkatkan energinya saat dia dengan putus asa melompat ke depan. Ketika dia menoleh ke belakang sekali lagi, dia menemukan bahwa Yun Ce sebenarnya berada kurang dari 1,5 kilometer di belakangnya. Kali ini, Mu Yingcan sangat terkejut hingga kantung empedunya hampir pecah. Dia bergerak dengan kecepatan penuh yang bisa dikerahkan oleh Raja tingkat 9, tetapi di depan Yun Ce, dia praktis duduk diam. Ketika dia menyadari bahwa terus melarikan diri sama sekali tidak ada artinya, Mu Yingcan dengan keras mengertakkan giginya sebelum dia tiba-tiba berputar, pedang panjang putih berkilau sepanjang 7,5 kaki tergenggam di tangannya. Dalam sekejap, energi pedang yang melonjak menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat sempit. Ketika dia menyadari bahwa terus melarikan diri sama sekali tidak ada artinya, Mu Yingcan dengan keras mengertakkan giginya sebelum dia tiba-tiba berputar, pedang panjang putih berkilau sepanjang 7,5 kaki tergenggam di tangannya. Dalam sekejap, energi pedang yang melonjak menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat sempit. Jika Xuan Yuan Wentian bisa dikatakan sebagai pendekar pedang nomor 1 di seluruh benua langit yang mendalam, maka Mu Yingcan adalah kaisar ilmu pedang di benua awan biru. Pedang naga kekaisaran giok putih di tangannya adalah pedang yang berkuasa atas semua pedang lainnya di benua Azure Cloud. Ketika energi yang sangat besar dicurahkan ke dalamnya, sapuan lembut pedangnya akan menghasilkan raungan naga yang akan mengguncang langit. Formasi pedang surgawi yang melonjak. Pedang naga kekaisaran giok putih menari dengan indah di udara saat formasi pedang berbentuk lingkaran raksasa dengan cepat terbentuk di udara. Saat Mu Yingcan telah melakukan 360 pukulan pedang berturut-turut dan hanya tersisa 6 pukulan untuk menyelesaikan formasi pedang surgawi yang melonjak, Yun Ce, yang bergegas ke arahnya, tiba-tiba menghilang. Pedang di tangan Mu Yingcan juga menghilang di saat bersamaan. Seluruh tubuh Mu Yingcan membeku di tempatnya dan pikirannya menjadi kosong. Masuk akal kalau dia tidak bisa merasakan bagaimana Yun Ce tiba-tiba menghilang. Tapi dia tidak tahu bagaimana pedang yang praktis menyatu dengan tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tangannya juga. Seolah-olah ditelan oleh udara kosong. Ini benar-benar membuang-buang waktu. Suara acuh tak acuh dan apatis dengan dingin terdengar dari belakangnya. Di saat yang sama suara itu jatuh, kekuatan besar yang terlalu besar untuk digambarkan menghantam punggungnya. Darah mengalir dari 7 lubang Mu Yingcan saat pembuluh darah dan kesadarannya runtuh pada saat yang sama dan dia terjatuh ke bawah.